Ciralus kuy, santai kuy. Ciralus kuy, santai kuy. Yuk, hai Skuy People, ketemu lagi sama aku Angel di Skuy Santai Kuy. Yuk, masih berada di tempat kesayangan kita yang bertempat di Maspion Square, yaitu tempat pusat IT dan juga otomotif yang merupakan ikon IT di Surabaya yang bertempat di Jalan Ahmad Yani. Nah, teman-teman, seperti episode-episode sebelumnya nih ya, Skuy pasti selalu mendatangkan bintang tamu yang unik, menarik dan juga inspiratif. Dan kali ini kita kedatangan sebuah organisasi yang unik sekali, yang tentunya bisa sebagai wadah untuk saling bercengkrama antar sesama teman alumni-alumni. Nah, ini kira-kira alumni dari mana nih? Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, Angel mau ingatkan dulu buat teman-teman semua yang ada di rumah, supaya kalian nggak ketinggalan informasi dan berita-berita menarik selanjutnya yang terupdate nih. Kalian boleh banget nih untuk langsung subscribe dan juga like YouTube channel dari Surabaya TV, dan juga follow akun sosial media kita di surabayatv.official, itu di akun Instagram kita. Nah, Angel nih dari tadi udah bahas tentang organisasi nih ya. Kalau Angel boleh sharing sedikit, waktu SMP, SMA Angel tuh juga suka banget ikut organisasi. Tapi kalau dulu SMP tuh Angel suka ikut organisasi cuman kayak supaya keren gitu, kayak cengin hari, gue OSIS nih, keren gitu. Nah, setelah waktu itu aku kuliah, aku ikut organisasi. Aku tahu sebenarnya organisasi itu kita bisa nambah temen, nambah channel, nambah saudara. Udah gitu melatih supaya lebih kritis, terus melatih berpendapat juga. Nah, makanya penting sekali ada yang nama organisasi, terutama kalau untuk menjalin silaturahmi. Dan kali ini ya, kita sudah kedatangan salah satu organisasi yang bernama IKAROLAS, yaitu Ikatan Alumni SMP Rolas Surabaya. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, apa saja sih kegiatan dari IKAROLAS ini? Langsung aja deh kita tanya-tanya dengan tema bersatu dalam keberagaman di IKAROLAS. Hai Kak. Halo. Kita sudah kedatangan nih ya, Kak Dwi Rahmawati selaku Wakil Ketua IKAROLAS, dan juga Kak Prita Indra Dewi selaku si kewirausahaan IKAROLAS. Hai Kak, halo. apa kabar? Mungkin bisa disapa dulu nih, Skuy People semua yang ada di rumah. Hai. Sapanya gimana? Skuy People. Kuy people. Bisa perkenalan dulu nih, yang mana nih Kak Dwi, mana yang Kak Prita? Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati. Saya di IKAROLAS, di Dapo ya bahasa Jawanya ya, di Dapo sebagai wakil ketua IKAROLAS. Sebelah saya kakak saya Prita. Kakak Prita. Saya tua, jauh. Saya angkatan 2005. Angkatan 2005. Saya Prita Indra Dewi, saya biasa dipanggil Prita, saya diisi kewirausahaan. Jadi Mbak Dwi di wakil ketua, saya diisi kewirausahaan. Oke, nah tadi kita sudah sebut-sebut yang namanya IKAROLAS. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak, IKAROLAS itu sebenarnya apa sih? Oke, IKAROLAS itu adalah Ikatan Alumni SMP Negeri 12 Surabaya. SMP Negeri 12, letaknya di mana nih Kak? Di Ngagel Kebonsari. Nah, sapa dulu dong teman-teman dari IKAROLAS. Hai. Jadi kalau misalnya teman-temanku ini asli Surabaya, pasti tahu lah SMP Negeri 12 Surabaya, karena salah satu SMP yang cukup tua ya di Surabaya, dan merupakan konon adalah SMP paling besar di Jawa Timur. Oke, paling besar ya. Kalau misalnya gambarannya nih, biasanya kan kalau satu angkatan mungkin sampai sampai ABCD ya. ABCD mungkin sampai sekian kelas gitu ya. Kalau SMP 12 tuh angkatan kita saat itu ada yang sampai N. Aku sendiri sampai N. Sampai N itu berapa ya Kak? Jadi hitung aja ya, berapa ya? 14 kelas. 14 kelas. Itu satu angkatan. Satu angkatan. Kalau Mbak Prita 92 ya? Saya 92 ya, lulus. Dulu saya lulusan 93, dulu 93 juga waktu tahun pertama itu sampai N, tapi kemudian di resize, diperkecil jadi sampai M saja. Okay. Jadi bisa bayang dong, kalau satu kelas itu anggap aja sekitar 40 siswa. Satu kelas 40 siswa. 48 ya? 48. Average dikalikan 14. Kalikan 14 orang. Wow. Satu angkatan sana ya? Iya, itu sudah sekian ratus orang. Nah, 3 tahun yang lalu kita mulai ngumpul-ngumpul nih dari berbagai angkatan alumni
itu ngumpul-ngumpul terus kita kayaknya perlu bikin mungkin kayak komunitas gitu ya, karena saking besarnya ikatan alumni SMP 12, akhirnya kita bikin yang namanya Ikatan Alumni SMP Negeri 12 Surabaya, atau disingkat dari Ikarolas. Ikarolas. Nah, itu membernya adalah dari lulusan tahun 74 sampai lulusan tahun 2013 saat itu ya ketika dibentuk. Karena kami memang tidak bermaksud membatasin, cuman kita pikir adalah yang sudah punya KTP yang bisa punya responsibility untuk bisa mengambil manfaatnya dari Ikarolas untuk join di Ikarolas gitu. Dan yang mempelopori awal-awal pertama kali terbentuknya Ikarolas tuh siapa sih sebenarnya? Mungkin awalnya adalah dari awalnya mungkin dari ini ya, ada salah satu guru ya, yang ada satu guru SMP Negeri 12 itu yang mungkin pengen ngumpulin muridnya gitu ya. Akhirnya ngumpulin lah dari awalnya mungkin kalau nggak salah itu sekitar nggak sampai 20 orang dikumpulin di tongkrongan aja di warung kopi gitu. Akhirnya bikin grup gitu. Iya, ngumpul awalnya bikin grup ketemuan biasa. Akhirnya diseriusin itu 3 tahun yang lalu. Jadi kita udah hampir 3 tahun ya di Ikarolas ini udah terbentuk, dan kita terbentuk itu di 11 November 2018 itu resmi terbentuknya dan itu bener-bener amazingly ya, ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun SMPN Negeri 12 Surabaya. Itu bener-bener nggak kita rencanain. Jadi pas kita bikin acara Munas untuk ngesahin ADAT, jadi supaya organisasinya lebih kuat gitu kan. Untuk memilih ketua Ikarolas, terus mengesahkan ADART itu ternyata pas bertepatan dengan ulang tahun SMP Negeri 12 Pas banget. Padahal nggak sengaja tuh ya. Nggak sengaja. Tapi prosesnya dari awal belum jadi Ikarolas sampai akhirnya jadi Ikarolas tuh sebenarnya sudah ada berapa orang yang bergabung akhirnya mencetuskan oke deh kita buat yang namanya Ikarolas gitu. 10-15 orang. Dari 10-15 orang. Itu dari berbagai angkatan ya. Dari berbagai angkatan. Ada Mbak Dwi, ada saya, ada Mbak Hera, ada Mas Novis juga, ada Mas Toro juga. Secara ini mulai dari yang ada Mami juga ya, Mami dari tahun 77, ada yang dari tahun 75 nggak ada ya, 77. Nah ini kita lagi ngobrol, kita awalnya cuman klik-klik aja seperti Mbak Dwi bilang tadi, kita memang seneng ngobrol, seneng ketemu, terus gimana ya kalau kita seriusin. Nah mulai dari 15-20 orang itu yuk kita mulai serius, terus akhirnya kita susun semuanya. Mulai dari Pramunas itu untuk nyiapin Munas, untuk mengesahkan, yaudah kalau kita serius berarti kan kita harus di badan hukum kan. Betul. Supaya nanti kedepannya jalannya enak. Betul juga sih, maksudnya nggak hanya sekedar tongkrongan doang gitu. Jadi benar-benar manfaat ini akan lebih terasa dan posisi kita tuh kuat gitu loh. Jadi posisi kita kuat dan aman. Istilahnya begitu. Jadi akhirnya kita mulai membuat schedule Pramunas, Munas disahkan tanggal 11 tadi lahir. Dan juga karena kita kan alumninya besar banget. Betul. Estimasi itu sekitar 40.000 orang alumni kita. Dan jadi kalau misalnya kita nggak seriusin bikin wadahnya, kita nggak bisa mengakomodir banyak orang. Betul. Jadi kita mulai istilahnya nyari-nyari alumni 97 siapa nih? Supaya mereka perwakilan 97 itu mulai istilahnya ngumpulin teman-temannya. Angkatan 84 siapa nih? Ngumpulin, carilah teman-temannya 84. Rata-rata sebenarnya masing-masing alumni itu sudah punya grupnya sendiri. Tidak WhatsApp grup ya, gitu ya. Walaupun mungkin belum ikatan alumni, tapi mungkin sudah punya WhatsApp grup. Jadi akhirnya lebih mudah ya. Betul. Dan memang kalau biasanya itu kalau orang sudah usia menjelang 40 gitu ya, itu udah mulai kangen sama teman-teman sekolahnya, masa muda, seneng ya. Coba deh lihat trennya gitu kan, kalau udah reuni 20 tahun SMP mana, 20 tahun SD mana, emang kayaknya emang ketika kita udah umur segitu 40-an tuh sudah mulai kangen sama teman-teman lama. Anak-anak sudah mulai besar, kerjaan udah sibuk dengan dunia sendiri, akhirnya kita juga nyari lagi teman-teman lama ya. Mungkin kerja karir sudah mulai settle, jadi mulai mencarilah teman-teman lama. Jadi makanya memang PR kita adalah memang memperkenalkan dan soundingkan Ikarolas kepada
adik-adik kelas kita. Oke. Karena memang untuk adik-adik kelas yang lulusan tahun 2000 mungkin sekarang masih ya lagi masih 2000-an kuliah. baru merit, baru merit apa segala macam. Masih belum terasa, masih belum Betul. terasa hit Masih sibuk hype-nya. dengan dunia kerjanya sendiri mungkin. Kita 74, 80, 70, 80, 90 lah ya, sampai 90 tuh yang masih seneng-seneng, dan misalnya ada acara tuh kita mau bikin acara apa, mereka memang yang paling seneng dan paling cepet, gercepnya tuh cepet. Iya, yang 2000 masih belum, karena memang Iya. belum kali ya. Oh mungkin tapi itu salah masih satu alasannya kenapa juga dibatasin ya. Iya, Oke. betul. Nah dari tahun 2018 awal sampai hari ini nih tahun 2021 sejauh ini anggotanya sudah ada berapa nih jumlahnya? Duh, piro ya. Sebenarnya kita berusaha Kalau lupa banyak banget nih berarti. Sudah, kita emang kita punya website ikarolas.com. Di situ sebenarnya sudah kita berusaha mengumpulkan membuat direktori dari semua alumni. Salah satu kita rasakan secara pribadi ya manfaat dengan adanya Ikarolas itu networking. Networking. Jadi benar. sebenarnya Ikarolas itu adalah wadah untuk connecting people. Kayak misalnya nih Mbak Prita nih, kakak kelas tahun saya. Tapi sebelumnya kita nggak akrab ya. Enggak. Nah dari saya sih kenal sih. Saya famous dulu. Iya. Contoh-contoh yang hits dulu di sekolah ya. Dulu hits banget dengan kuncirannya di atas. Jadi saya Mbak Prita gitu. Oh, sekarang mungkin yang fashionnya paling OOTD terus selebgram di TikTok gitu kali kayak. Iya. Ya zaman dulu kan belum ada sosial media ya. Iya. Hits pada zamannya. Hits pada zaman. Jadi apa namanya? Jadi kenal Mbak Prita gitu, atau mungkin kenal misalnya nih salah satu alumni kita yang juga ada di Mas Pion, dia Mas Arifin gitu ya. Itu alumni tahun 82. Oke. 81 ya? 81. Ya, itu kan jauh banget dari kita ya. 81 kita saya pribadi masih TK ya. Iya. Masih TK gitu. Mas Arif itu udah lulus SMP. Nah, tapi dengan adanya Ikarolas tuh kita jadi kenal gitu. Oh iya benar. Betul. Jadi connecting people. Misalnya jadi karena dengan adanya Ikarolas ini kita tahu potensinya teman-teman alumni SMP Negeri 12 tuh luar biasa. Ada yang sudah jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada jadi lawyer. Mungkin ada yang punya usaha catering, ada yang punya usaha dekor, fotografi. Jadinya jadi kayak wadah satu promosi juga, wadah juga membantu teman-teman yang lain itu kalau misalnya aku mau ada acara ini nih, aku butuh ini, kontak siapa ya? Tinggal lempar di grup. Udah teman-temannya ada aja yang nyaut, kan enak ya. Jadi cara kita bisa menghidupkan, membangun potensi teman-teman yang ada di Ikarolas, semakin kenal juga, dan kita nggak susah nyarinya kan gitu ya. Betul. Prinsipnya kita adalah oleh kita, dari kita, Untuk kita. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya justru kalau waktu kita zaman masih sekolah nggak akrab, setelah ada Ikarolas justru malah akrab. Benar. Akrabnya setelah Makin sudah akrab. nggak sekolah lagi justru. Iya, benar. Betul. Jadi apa ya? Karena kita ya itu dulu mungkin belum kepikiran mau butuh apa Betul. gitu ya. Begitu sekarang makin kenal ya makin enak gitu. Iya. Terus untuk mengumpulkan teman-teman yang misal angkatan 97 nih, kira-kira dapat datanya anak-anak yang angkatan 97 dari mana atau cuma dari teman ke teman aja? Kita punya data sebenarnya dari sekolah. Dari tuh sekolah dapat, diberi datanya ya. Tapi kan tidak semua orang itu masih tinggal di Surabaya. Betul. Tidak semua orang pakai Nggak sosial ganti media. nomor, iya. Tidak ada beberapa yang mungkin less contact. Tetapi yang dan kadang-kadang gini, apa sih Ikarolas? Kadang-kadang mereka nggak terlalu aware ya. Iya. Nah, kita ada kayak semacam tim delegasi masing-masing angkatan. Itu yang kita harap bisa menjadi corong kita atau perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan program kerja Ikarolas kepada teman-teman Oke. alumninya. Jadi setiap gitu. angkatan ada perwakilannya ada, masing-masing untuk menjangkau. iya, betul. Dan lagi juga kebetulan misalnya pas kita lagi butuh apa, ternyata kayak Badwi tuh di lulus 93 tapi ternyata punya banyak kenal teman-teman yang di bawah angkatan 98, 97, 96. Apalagi yang hits tuh biasanya dikenal sama orang-orang yang Dia malah kenal baik sama yang lulusan tahun 2012. Iya, 2001. Oke. 2012. Oh, 2017. 2017 tuh dia kenal baik banget. Wow. Anak saya sekolah di situ. Anaknya saya. Jadi mamanya sekolah di situ, anaknya di situ lagi. Banyak banget yang kayak Karena gitu. dia makanya anaknya satu sedih Ikarolas Benar, jadi lebih kenal ya. Jadi ternyata begitu anaknya Mbak Dwi ada di situ kenal, oh iya mah aku kenal sama yang ini.
Oh ternyata ini tuh anaknya kakak kelas misalnya ya, anak terakhir kakak kelas yang tahun 83 atau 84 yang mungkin dia belum tahu. Yang simpelnya itu lagi. Jadi akhirnya jadi makin tahu, nah makin gede. Selain database tadi kita mulai mencoba merapikan dari kenal mulut ke mulut nih, itu juga efektif juga ya. Oh iya benar. Ada nggak kejadian yang kayak ini dulu gurunya mama nih, ini jadi gurunya anaknya? Ada. Jadi angkatan 93 itu Elvina jadi guru fisika. Jadi guru fisikanya anakku. Guru fisika. Betul. Jadi rata-rata itu mungkin banyak di sekolah lain juga sama ya, tapi yang kita tahu kan ada SMP 12. Rata-rata kalau orang tuanya sekolah di SMP 12, anaknya, ponakannya itu juga sekolah di SMP Negeri 12. Seperti saya, anak saya juga di SMP 12, ada juga teman tuh anaknya juga di SMP 12, jadi lebih luas jangkauannya. Betul. Kadang-kadang anak saya berteman sama anaknya kakak kelas alumni berapa gitu. Oke. Jadi kayak menemukan saudara-saudara baru. Iya benar. Dan gurunya nyadarin nggak sih? Dulu ini saya gurunya mama kamu loh. Mama kamu tuh dulu nggak suka kerja PR gitu. Ya itu juga jangan bocor. Aduh itu kalau bocoran gawat. Dulu mamamu nyontek aduh Pusing deh. Oke. Jadi selain untuk connecting people, tujuan lain dari Karolos itu apa sih Kak? Kita pengen pengen berbakti kembali, istilahnya paying forward gitu ya ke SMP Negeri 12. Jadi kita merasa bahwa benar-benar sekolah dan guru-guru kita tuh banyak berjasa pada kita, murid-muridnya gitu ya. Jadi ada beberapa kali kita bikin acara, itu emang tujuannya adalah berbakti kembali ke sekolah, baik dari secara ya bantuan kecil kepada pihak sekolah atau kepada murid-muridnya. Sebelum pandemi kita pernah bikin acara namanya kelas inspirasi di SMP 12. Tentang apa itu Kak? Jadi kita alumni kita kan banyak banget. Itu ada yang jadi dosen, fashion designer, ada jadi fotografer, ada jadi direktur pens ya, ada yang jadi ahli lingkungan hidup. Kita undang kembali teman-teman kakak kelas yang alumni itu untuk kembali ke sekolah. Kadang-kadang itu gini, kita ketika sekolah nih, kita cuma kebayang tuh kerja tuh jadi banker, guru, dosen, dokter, kayak gitu-gitu aja ya. Padahal di lapangan tuh banyak banget lapangan pekerjaan atau bidang-bidang usaha tuh yang luar biasa. Betul. Gitu kan. Yang sebelumnya mungkin ada kelas itu nggak kebayang. Nggak terpikir. Jadi kita undang kembali kakak kelas kita untuk mendeskripsikan kembali pekerjaan mereka kepada adik-adik kelas. Ada yang jadi pengusaha resto, ada yang Makmu jadi ya itu Uyun 99. Itu dari teman-teman alumni Karolos. Alumni ya, jadi Makmu adalah alumni kita SMP 99, Rola 99, terus ada Mbak Yuliani 84 yang ahli lingkungan hidup. Jadi kita undang lagi mereka untuk menceritakan kepada adik kelas supaya adik kelas tuh punya gambaran. Di luaran tuh ada banyak kok lapangan pekerjaan yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka. Jadi ini mungkin jadi bisa ternyata waktu kemarin itu kita namanya judulnya apa? Kelas inspirasi. Jadi kita datengin teman-teman ini, kakak kelas, adik kelas ini kita datengin masuk ke kelas-kelas di SMP 12 tuh di kelas 3 tuh berarti kelas berapa? 9. Di kelas 9. Jadi teman-teman kakak kelas, adik kelas ini mereka sesuai profesinya mereka akan presentasi. Adik-adik kelas ini boleh nanya, kalau ini kalau kerjaan kayak gini gimana? Kalau ini duitnya banyak nggak? Ini susah nggak? Jadi paling tidak alternatif itu kita sudah menawarkan dan ini sudah ada contohnya yang berhasil. Atau juga kita pernah bikin charity gitu ya. Kita memang basicnya adalah kita kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial. Tapi untuk lingkup teman-teman dari Karolos sendiri atau di luar Karolos justru dua-duanya. Jadi tapi lebih fokus kita ke Karolos ya. Jadi kita memang oleh kita untuk kita dari kita. Jadi memang kita misalnya kapan itu kita bikin garage sale. Jadi di rumah tuh kan kadang-kadang banyak ya baju, barang-barang yang udah nggak kepake. Yuk dikumpulin yuk, kita adakan garage sale. Kita ada 2 kali nih ngadain garage sale. Nah garage sale itu sebagian hasilnya adalah kita
kita support adik-adik kelas kita yang yatim atau piatu. Adik kelas tuh yang di SMP 12 Yang ya? di SMP 12 Jadi masih ya. sekolah? Masih sekolah. Jadi dari iya, kelas iya. 7 sampai kelas 9. Jadi Jadi yang yatim dan piatu. Dan itu memang datanya dapat dari sekolah, Dari sekolah. Ah, dari sekolah, Iya. betul. Kita pasti bekerjasama dengan pihak sekolah. Iya, pihak Setelah itu membantu adik kelas yang yatim gitu ya. Atau kemarin juga ada ya adik kelas kita tahun 2000 apa ya? Barusan kok 2019 barusan belum Itu kan ada yang dapat musibah, rumahnya kebakaran, habis menewaskan ibunya juga. Ya, kita akhirnya kumpulin. akhirnya kita ngumpulin dana sampai akhirnya kita istilahnya ya bisa ngebangun rumah lagi dan Wow, adiknya luar itu biasa bisa ya. sampai lulus dan sampai ada yang mungkin kakak kelas kalau nggak salah waktu itu istilahnya tuh memberikan jalan yang lempeng ya atau lurus tuh Paling nanti tidak kita support. nanti sekolah lanjutannya tuh udah nggak usah mikir deh gitu Wow, luar istilahnya biasa ya. Padahal sebenarnya jenjang usianya jauh banget. Kalau dibilang Jauh. adik kelas mah adik kelas jauh banget. Yang ini masih Jauh, sekolah. jauh ya banget. udah lulus. Anak aja. Tapi tetap ya. Ngerinya itu loh. Ya itu menurut kami ya manfaatnya adalah kita berkumpul untuk memang berkumpul tidak hanya kumpul hahi atau Iya, betul. hura-hura, tapi memang Jadi kita memberikan memberi manfaat. Iya. Oke. Selain itu tuh Kak, ada nggak sih kegiatan agenda rutinnya yang memang agendanya setiap seminggu sekali, sebulan sekali itu harus dilakukan? Nggak ada ya? Yang masing-masing kita punya kehidupan masing-masing ya, ada pekerjaan, ada punya keluarga juga. ada Jadi tidak rutin, tetapi kita dulu sebelum pandemi yang punya agenda yang selama setahun sampai 3 tahun, tapi dengan pandemi ya memang situasi akhirnya tertunda banyak yang tertunda lah. Jadi benar-benar ini aja kita memang menuju ke ini kan periodenya 3 tahun. Iya. Jadi kita nanti periode selanjutnya harus memilih ketua umum yang selanjutnya nih. Jadi kita lagi nyiapin itu. Sebenarnya dulu sebelum ada pandemi itu kita hampir rapat loh. Setiap bulan tuh ada aja eventnya. Tapi emang rata-rata eventnya kita tuh lebih banyak charity ya. Jadi Dan sosial. sosial itu entah itu judulnya itu tadi ngebantuin adik kelas kita yang tadi terkena musibah. Terus kita juga ini ke guru-guru ya. Waktu Betul. itu ya kita guru-guru yang sudah purna pada saat kita masih sekolah Datengin ke tempat guru-guru. Iya. iya kita datengin satu-satu Dan bentuk kita kegiatannya kasih seperti bingkisan, apa? kita kasih Kenapa? Bentuk kegiatannya kalau datengin guru-guru yang sudah Iya, pernah seperti apa? silaturahim, ya memberi bingkisan, Kita cerita kasih lebaran. bingkisan, ya. Kangen ya pasti, apalagi kalau pernah bikin salah sama gurunya tuh kayak Pasti. Oh, panasan kamu itu nggak mau turun ya? Salah. Pasti Iya, ada iya, lah. iya. Dulu ya zaman kita SMP kan masih nakal-nakalnya ya. iya. Disuruh jengkek. Oh, maaf. Enggak nakal enggak. Kalau di SMP 12 tuh kayaknya kalau nggak jengkek itu nggak Iya, iya. afdol. Pak Jalu. Pak Jalu. Wah, itu Pak ada Jalan tuh nih sama beberapa. lagi nonton nih Pak Jalan. Pak Jalu. Sehat-sehat ya Pak. Jadi ada salah satu guru tuh dulu Pak Jalu kalau misalnya kita salah tuh suruh jengkeng. Jengkeng tahu nggak sih jengkeng tuh? Jengkeng tahu kan? Jalan Kayak- jongkok. Jalan jongkok tapi kayak kata tuh loh. Iya, Jadi iya, iya. jalannya Bayangin. gantian kiri kanan. Biasanya dihukum itu kalau lagi apa nggak kerja PR atau apa nih? Iya, olahraga Ada aja ya. Pokoknya kalau misalnya volley atau basket atau apa gitu mungkin Atau gara pas nggak olahraga? bener, Guru iya itu guru olahraga. olahraga. Oke. Udah disuruh jengkeng Suruh muter jengkeng. sekali lapangan. Cewek juga jengkel. Sama. Sama. Karena kan kita dulu baju olahraganya kan pakai celana. Oke. Masih Coba cari lihat. Iya benar-benar. Ada juga Pak Marzuki ya. Iya, Pak Marzuki. Pak Marzuki Nah, guru saya- elektro gitu kan. Oh, itu strength banget ya kalau misalnya rambutnya panjang dikit harus dipetal gitu kan. Di tempat? Di tempat. Langsung diambil Wow. swing. Seru lah pokoknya. Nah, selain Pak Marzuki, Pak siapa tadi? Pak Jalu, Pak Ada Jalu. lagi nggak guru yang paling berkesan? Oh, guru matematika Bu Ina ya? Bu Ina. Bu Ina. Bu Titi. Bu Titi Apaan? ya. Cantik-cantik. Sebenarnya nih Bu Ina lagi nonton sama Bu. Ada yang mau disampaikan nggak? Bu Ina itu alumni SMP 12 juga. Iya, jadi jadi SMP 12 12 ngajar, jadi jadi guru saya. Oh, Jadi seperti gurunya. itu. Jadi guru saya Mata sampai pelajaran? sekarang. Sampai sekarang. Mata pelajaran? Matematika. kalau dulu Matematika. ya. Dulu matematika. Terus kenapa ya masih menjadi misteri guru matematika tuh selalu tegas ya, nggak galak sih, tegas gitu. Enggak, Oh, justru enggak ya. Sekolah ini berbeda sekali teman-teman. Ayo kita paling sekolah di SMP lembut. kelas. Dulu tuh julukannya kita manggilnya apa? Lady Daya. Lady Day. Karena rambutnya tuh selalu rapi. Terus bajunya sesama Bu itu titik juga Bu siapa? Bu Mardiana. Bu siapa? Yang cantik guru bahasa Indonesia. Bu Rusdiana. Terus Diana, oh itu iya. kita panggilnya Terus Mami Diana. Rus. Mami Sampai Rus. sekarang halo Mami Rus. Mami Rus yang di
bukan ya? Oh, beda ya. Masih berkesan banget ya karena secara itu kita sama guru-guru itu ternyata memang pada saat terbentuknya Ikarolas itu kok jadi memori-memori itu tadi tuh bisa muncul. Kok bisa jadi lekat ya? Ini bagus. Kita bikin acara ini bisa jadi lekat. Jadi benar tadi yang disampaikan Mbak Dwi bahwasanya ternyata memang Ikarolas ini kita berusaha semaksimal mungkin kumpul-kumpulnya itu bermanfaat. Dan ternyata memang alhamdulillah sekarang ya. Moga-moga seterusnya. Amin. Nah, seperti yang kakak ceritakan tadi, kakaknya kan dari SMP Rolas, anaknya juga di SMP Rolas. Ada nggak perbedaan signifikan dari segi mendidik guru-guru zaman dulu dan guru zaman sekarang? Mungkin ini karena saya bukan guru, jadi mungkin saya tidak bisa secara langsung memberi gambaran jelas ya. Tetapi ini yang disampaikan oleh anak dan mungkin dari teman-teman guru, teman-teman yang saya mungkin jadi guru ya. Memang berbeda lah generasi kita sama generasi sekarang. Kalau dulu generasi kita istilahnya dipendeli aja ya Bu ya, dikototin aja langsung jiper. Udah iya betul. Nah, sekarang kagak. Jadi anak sekarang tuh mungkin lebih outspoken, lebih asertivitasnya tuh tinggi. Jadi mereka bertanya, tapi mereka mungkin kalau kita dulu, zaman kita dulu, zaman aku dulu mau nanya aja takut, karena takut salah, takut dimarahin. Tapi kalau yang sekarang mungkin karena asertivitasnya tinggi, jadi mungkin juga akhirnya guru memperlakukan ke muridnya itu udah kayak teman, udah kayak teman diskusi. Kalau kita dulu tuh bener-bener yang wah ini guru nih mau ngomong, mau nanya, kita plus minus mikir lah ya. dulu ya. Plus minus banget ya. Oke, emang beda banget sih tapi memang. Nah, nih aku dengar-dengar nih ya, ada yang namanya bidang kewirausahaan ya. Kewirausahaan. Dari Kak Mita nih. Apa sih itu? Tentang apa nih kalau kewirausahaan? Iya, di kita Ikarolas. hubungannya tuh jadi gini, teman-teman kalau seperti Mbak Dwi bilang tadi kan profesinya macam-macam nih ya. Profesi itu ada dokter, ada insinyur, yang formal, pendidikannya formal. Betul. Yang di kewirausahaan ini banyak sekali teman-teman yang profesinya itu wira swasta. Nah, jadi mereka punya usaha sendiri. Entah itu catering, kayak saya, promo. Terus yang kedua, boleh. Ada yang punya resto, ada yang punya kafe, terus ada yang jualan baju, ada bikin kue. Bikin kue banyak banget. Jadi dia mengumpulkan teman-teman dari Ikarolas yang berwirausaha. Benar. Jadi kita ingin lebih membangun mereka. Jadi mungkin mereka yang tadinya mungkin pelanggannya, customernya hanya yang di sini. Tapi begitu masuk Ikarolas loh, kok ternyata kamu kenal loh, iya loh ternyata aku pernah pakai yang ini enak loh ternyata. Akhirnya jadi meluas dan mereka sendiri bisa grow up. Iya sih, apalagi teman-teman dari Ikarolas sendiri udah banyak banget anggotanya. Betul. Cita-cita kita sih ya, cita-cita dari Ikarolas tuh kita punya wadah yang jadi kayak platform alumni itu untuk memasarkan dagangannya, memasarkan usahanya. Betul. Jadi cita-cita kita itu punya semacam marketplace gitu ya, untuk misalnya aku mau ini nih, mau jahitin baju. Siapa sih yang punya ini nih yang bisa jahit gitu ya? Oh, ada nih Mbak Juliani yang kata Empat misalnya ya. Atau kayak hari ini nih kita pakai desainnya teman kita alumni 96. Dari siapa nih? Temen namanya? Yang desain. Alias Siregar. Kalau Alias Siregar. Hai Boli. Kita panggilnya Boli ya. Iya, kita panggilnya Boli. Jadi kayak gitulah. Jadi masing-masing orang yang pengen punya memasarkan usahanya itu kita kasih wadah. Jadi untuk alumni-alumni lain, istilahnya market, kita punya potensi market itu sekitar 40.000 alumni itu ya. Kalau misalnya butuh apa nih, aku mau ke dokter gigi, tinggal ini ya, tinggal nge-sort aja. Oh, ternyata ada nih alumni tahun sekian dokter gigi di sini. 95 Santi. Oh iya, Santi. Jadi itu emang kita pengen punya platform itu. Nah, kewirausahaan itu salah satunya itu. Jadi benar-benar memberi wadah teman-teman alumni untuk memasarkan bisnisnya, usahanya, dan juga membantu alumni-alumni yang misalnya mencari partner atau mencari jasa atau butuh barang apa. Oh, ternyata alumni kita punya. Biasanya kita buka setiap Jumat itu siapa aja boleh jualan. Jadi khusus hari Jumat. Itu lewat mana tuh jualannya? Oh, kita di WhatsApp, masih di WhatsApp dulu ya. Masih sementara soalnya. Masih kita bikin itu tempatnya tuh tadi wadahnya kita bikin. Jadi sementara kita masarinnya ada di grup WhatsApp. Jadi siapa aja boleh jualan di situ khusus hari Jumat. Khusus hari Jumat ya. Mau yang buka PO, mau jualan apa, ada yang jualan handphone, ada yang punya handphone.
boleh silahkan jualan di situ. Dia ya lumayan ya, banyak loh yang. Jadi kita nambah ngasih wadah supaya mempertemukan antara supplier dan buyer gitu lah. Betul, tapi dalam satu lingkup ikatan Ikarolas. Oke. Nah, untuk teman-teman yang memang udah pergi jauh di luar Surabaya, gimana cara ngejangkaunya? Sebenarnya paling gampang di website www.ikarolas.com. Coba kan mungkin bisa diulangin nih, nanti kita tulis di bawah sini nih. Oke, www.ikarolas.com ya. Di IG kita juga ada Ikarolas ya. India Kilo Alpha Romeo Hotel Oscar London Alpha Zulu. Ikarolas pakai Z ya, Zulu ya gitu. Itu ada IG-nya, ada Facebook page-nya, ada website-nya juga, gitu. Nah, untuk kita sebenarnya ada beberapa chapter di masing-masing daerah, gitu. Kayak di Jakarta kan banyak juga alumni Ikarolas. Kita ada Ikarolas chapter Jakarta. Oh, oke. Jadi ada perwakilan setiap daerah sendiri. Ada. Di Jakarta. Jadi walaupun mungkin sebelum secara official ada chapter masing-masing daerah tuh mereka sudah ngeling-ngeling ya. Jadi ini ya kayak kita kalau misalnya pergi kemana, kayak kemarin saya kayak Mas Yosi ya tanya ya, aku mau ke Solo nih, ada alumni Ikarolas nggak sih di Solo? Gitu. Akhirnya bisa ketemu ya? Bisa connect. Walaupun pada saat mereka pada masa sekolah nggak kenal. Beda alumni jauh. Jadi kan seru ya. Jadi ternyata iya. kita punya banyak teman loh di setiap daerah yang kita mau kunjungin tuh. Kita punya teman di situ. Kita bisa. Ya intinya memang balik lagi ke tujuan awal. Bahwasanya Ikarolas ini dibentuk supaya lebih sebanyak-banyaknya yang lulus dari SMP 12 itu masuk di situ, manfaatnya banyak. Oke, keren sih ya. Akhirnya bisa kenal sama orang-orang yang dulu mungkin waktu zaman kita masih sekolah nih kita nggak kenal, tapi akhirnya jadi saudara setelah sudah punya Ikarolas. Benar. Nah, selain dari si kewirausahaan sendiri, ada si apa lagi nih Kak dalam Ikarolas? Ada keagamaan, ada si sosial. Karena memang kita fokus kegiatannya dari kegiatan sosial, pasti yang paling banyak kegiatan yang paling berperan adalah si sosial ya. Kayak misalnya lebaran puasaan tahun kemarin ya, kita paham banget di pandemi ini banyak banget saudara-saudara kita yang terdampak dari pandemi. Jadi kita itu kayak bikin fundraising gitu ya dari alumni, dan alhamdulillah kita bisa mensupport paket sembako plus ada sejumlah uang juga ke sekian ratus alumni. Kita istilahnya kita drop ke masing-masing alumni. Jadi alumni gitu ya. Jadi alumni sendiri nanti akan mendeliver ke masing-masing rumah. Jadi misalnya angkatan 92, misalnya di angkatanku ya 92 ada berapa orang kira-kira yang terdampak, kan aku ada nih di tempatku ada WhatsApp grupnya. Oh sekitar 30 sampai 40 orang, ya udah diajuin aja. 30 sampai 40 orang diajuin, dari 93 ada berapa? Ada 50 orang diajuin. Nah, kita total semuanya sembari fundraising ini berjalan. Dan amazingnya tuh pada saat itu kita moga-moga bisa terkumpul berarti 50. Targetnya tuh 50 juta. Ternyata 100 berapa? Wow, dan itu memang itu benar-benar dananya dari teman-teman alumni. Betul ya. Jadi kita untuk fundraising itu melalui ini ya, QRIS. Jadi teman-teman istilahnya mau berdonasi lewat GoPay, ShopeePay, itu bisa. Oh, sangat dimudahkan ya dari manapun bisa. Jadi dan nggak dibatasi minimal berdonasi. Nggak ada. Mau 5.000, mau 10.000 ya fine, nggak ada masalah. Fine ya. Iya. Jadi benar-benar yang kita tinggal ini ya share QRIS-nya, mereka tinggal ini di scan aja, mereka mau input berapa, donasi berapa, dan setelah itu dirapatkan ya hasilnya dari donasi itu akan dibentukkan berupa apa? Iya. Oke, sejauh ini berupa apa Kak? Yang lebaran kemarin sih sembako plus ada uang 150 ya atau 200 ya, lupa. Pokoknya ada uang cashnya, tapi ada juga sembakonya. Iya, 75-an kan, 75 baru. Oh iya. Baru. Iya, jadi untuk terakhir tuh yang paling lebaran tuh kemarin. Oke. Nah, kan tadi kita udah singgung nih tentang pandemi. Nah, selama pandemi ini kegiatan Ikarolas tuh kan akhirnya jadi lebih terbatas kan? Terbatas banget. Gimana ngumpul-ngumpulnya kalau pas pandemi gini? Secara kegiatan besar sih kita hampir nggak ada ya. Oh, hampir nggak ada? Hampir, ya paling kegiatan kecil-kecil ya, yang kecil-kecil aja. Jadi kayak misalnya fundraising buat yang korban
bakaran kemarin, terus waktu lebaran itu kan nggak perlu ngumpul banyak kan. Betul. Paling hanya panitia aja ketika beli sembako dan packing di box-boxnya itu aja. Kita kemarin doa bersama loh buat Oh iya, teman-teman. kita bikin tahlilan. Jadi kan banyak juga alumni kita kemarin jadi korban COVID ya. COVID, Jadi kita bikin ya. acara tahlilan online. Tahlilan online, tapi kan juga terbatas banget ya. Iya, Jadi emang betul. kita online doa bersama itu aja sih. Doa bersama. Iya. Wah, menarik Pernah juga banget sih kegiatannya. yang tahun baru bukan tahun baru second anniversary-nya. Oh iya, second tapi ya anniversary. terbatas banget. Terbatas banget. Oh iya. Itu memang awal-awal ini ya, awal-awal PPKM bukan sih PPKM. kita pulang. Oh iya. Kita anniversary ngerayainnya gimana nih bentukannya? Ya itu kita syukuran di salah satu kafe milik kakak kelas kita. Jadi kan ada nih banyak alumni kita yang punya kafe, Punya punya kafe. warung kopi, punya Iya, restoran itu deh segala yang macam. dipilih ya? Iya, memang kita selalu berusaha mempromosikan dan memanfaatkan. kita menguatkan pasti bayar, istilahnya. pasti bayar. Iya, kita Cuma menguatkan maksudnya ekonominya. mempromosikan usaha-usaha teman kita. Jadi waktu itu kita acaranya di kafenya Mas Doni. Doni di Ruko Gateway. Ruko Gateway Aloha. Oke. Ya. Itu bikin acara tapi cuma sekitar 30 orang ya. 30-40 orang maksimal itu. Jadi kita yang bikin acara seru-seru. Online. Jadi kita Online. online. Jadi kita kita ini juga lah. Kita di situ, kita ada di situ yang di stage, di situ ada Lelang baju juga ada di online. Baju. Ada lelang baju online. Jadi kita yang tadinya kita ketemu offline, yang tadinya Mbak Dwi bilang yang sebelumnya garage sale-nya itu kita lakukan secara offline. Ada di 2 tempat, yang pertama di BJB, yang kedua tuh di Agis restoran. Lumayan ya duitnya ya. Nah yang kemarin itu kita ngadainnya pakai online. Jadi semua live di YouTube, semuanya dikasih linknya, semua bisa ngeliat. Terus ya udah ya ini ya. Oh, jadi kayak jualan online tuh loh. Baju yang Jadi ini kayak all shop ya. ngebitnya via Zoom ya. Via Zoom. Alhamdulillah habis loh. Bener. Ada tas, sepatu, baju, aksesoris, kacamata, parfum, semua. Tapi akhirnya kelebihannya online ini akhirnya teman-teman yang jauh lebih bisa dijangkau bisa sebenarnya. sih ya, plus minusnya itu. Plus minusnya ada lah, Cuman mungkin bagi kita yang ya kalau orang Indonesia tuh kan lebih senengnya tuh Iya, yang namanya Orang orang kita kita ya. ketemu. Iya, orang kita beli sabun aja meskipun kita udah tahu ya baunya kayak apa kan masih kita pegang, masih kita bau. Iya, benar. Jadi kita udah tahu loh baunya tuh kayak gitu. Tapi Ya sama ya, kayak ya, yang kita reuni. pada saat kita ketemu kan kalau cuman ketemu online tuh kan rasanya Nggak, gimana ya kan beda. beda ya Jauh, meskipun jauh. sama-sama aja. Iya, Iya. benar-benar. Ya semoga pandemi segera berakhir. Amin, Kita bisa amin. senang-senang ketemu kembali lah. Iya, iya, Dalam iya. kondisi Nah, yang sehat semua. sejauh 3 tahun berjalan nih Karolas nih, ada nggak pengalaman yang paling berkesan waktu ada di Karolas nih? Selain charity dan lain-lain tadi. Kalau kalau saya gini. Atau ketemu, "Ih, itu dulu mantan pacar aku ke SMP. Oh, banyak cerita kayak gitu. Ada yang ketemu jodoh nggak sih? Enggak. Ada. Banyak lomba itu Mbak Ya, bisa kan Irma. berjodoh lagi di Mbak Karolas Irma gitu. 84 terus si Irmamu. Oh iya, tapi kan maksudnya bukan karena Ikarolas, mereka udah ketemu duluan. Oh, oke. Dulu Itu Mas Edin sama Mbak Eki. Oh, Mas Edin ya? Oh, jadi ada karena Ikarolas hanya kenal dengan alumni ya. Oh, mungkin yang sebelumnya mungkin married terus udah single ya. Ya, Akhirnya ketemu Akhirnya lagi. juga berjodoh. Berjodoh lagi. Ada juga ya kalau saya pribadi kebetulan kita ada ini kan kayak apa sih? Klub mama gitu ya. Klub mama dari berbagai alumni. Kita sepakat waktu 2 tahun lalu liburan yuk mama ini ya kita pasti ibu tuh butuh refreshing lah ya gitu ya. Akhirnya kita berberapa ya? 6 atau 7 kita liburan ke Malaysia aja dah. Liburan ke Malaysia itu bener-bener yang dari alumni 77, 84, 92, 93. Tapi kita bisa having fun loh, seru, jauh, Beda, tapi pada saat di foto, pada saat ngeliat video, ngeliat ininya ya sama. Ya sama. Maksudnya sama Ngobrol ikutan di juga atas nyambung aja ya. ya, Jadi nyambung kamu aja. ikutan di atas ya. Herannya itu jadi kita ketemu sama kakak kelas atau mas atau mbak itu yang sudah usianya mungkin seusia orang tua kita, tapi begitu ngumpul tuh ternyata fun. Iya, fun. Fun ya, dan aja. juga nggak membatasi diri Enggak. karena lebih tua begitu enggak ya? Enggak ada ya. Betul. Kadang kita pernah juga itu nongkrong gitu ya sama kakak kelas yang alumni 77, 81 gitu ya. Mereka bercerita soal Surabaya zaman dulu. Oke. Ya bayangin tahun 77 mobil udah jarang. Berangkat sekolah masih naik dokar. Masih coklat. Jadi
cerita-cerita itu yang kita mungkin nggak dapat dari orang tua Iya, kita, betul. mungkin karena orang tua saya bukan aslinya Surabaya ya, tapi dia cerita, oh dulu Jalan Ngagel ini kondisinya seperti ini, mereka masih pulang sekolah tuh masih main sungai, di Sungai Ngagel gitu kan. Jadi cerita-cerita itu yang dari kakak tuh seru, yang mungkin bagi kita kaum milenial ini nggak kebayang situasi Surabaya tahun itu tuh kayak gimana. Oke. Gitu. Justru karena ada jarak itu ada cerita-cerita yang kita nggak sempat ngerasain sendiri diceritakan sama Iya. dia. Keren. Setelah 3 tahun berjalan nih, kira-kira kedepannya apa nih harapan kakak-kakak untuk Ikarola selanjutnya? Harapannya kita lebih bermanfaat ya, karena Makin memang bermanfaat, makin solid, makin kuat, makin bisa. banyak yang join. Makin bisa menjangkau teman yang lain ya. Memang tagline kita dari terbentuk adalah bersama menebar manfaat ya. Yes. Jadi tujuan kita the bottom of everything itu adalah menebar manfaat. Oke. Itu aja Selain sih. kegiatan sosial ada nggak ke depan ada rencana aku nanti mau buat program ini nih untuk Ikarola? Ada nggak ke depannya? Kita harap segera pandemi selesai, jadi kita bisa menyusun program-program yang kemarin mungkin tertunda. Apa tuh yang tertunda tuh? Oh banyak sih ya. Offline ya tapi Iya, kegiatannya. rata-rata offline. Anniversary-nya aja kita jadi kemarin. Jadi Oh iya, ketiga. Jadi biasanya kan kita ya itu setiap anniversary ada garage sale, kita fundraising untuk berbagi ke ke yang lain, tapi banyak yang tertunda lah. Jadi memang ini periode pengurusan yang pertama akan segera berakhir tahun ini. Jadi kita harap Munas ini akan berjalan dengan lancar, sukses, dan nanti kepengurusan yang berikutnya bisa meneruskan dan bisa Amin. mengembangkan lagi misi-misi kita, semakin bisa mengkonekkan alumni-alumni yang sebelumnya mungkin belum terkonek, dan juga bisa semakin memberi manfaat buat yang lain. Amin. Nah ini buat mungkin School People semua yang ada di rumah dan ternyata aku kan juga alumni Ikatan SMP 12 Surabaya. Aku tuh mau join, aku carinya kemana nih kira-kira? Klik aja website kita atau DM aja di IG kita juga Ikarolas, DM aja pasti direspon. Pasti direspon. DM ya, DM pasti DM Biasanya gitu kok. Dan setelah itu akan diarahkan ke grup-grup atau seperti apa nih Kak? Nanti kita akan arahkan nanti ya. Jadi kan masih ada beberapa WhatsApp grup, kita juga ada beberapa ketua Ikarolas masing-masing alumni. Jadi 93 punya ketua Ikarolasnya sendiri, 92 juga punya ketua Ikarolasnya. Jadi kan masing-masing alumni ya. Nanti kita akan hubungkan dengan ketua Ikarolas masing-masing alumni. Biasanya mereka tinggal DM aja. Kalau saya lihat ya, saya buka ini ya. Kak, aku lulusan tahun 2004. Gimana caranya aku bisa masuk ke Ikarolas? Oh ya udah, oke. Nanti langsung diarahkan. Udah langsung kita konekin aja. Udah, mereka Follow aja IG kita, Facebook kita, setiap ada kegiatan pasti kita announce kita. Nah coba mungkin bisa disebutkan sekali lagi nih IG kita Ikarolas, website kita ikarolas.com, Facebook apa ya? Namanya apa? Facebook fanpage kita Ikarolas juga. Ikarolas juga. Oke. Ketik aja Ikarolas. Pasti nanti keluar. Mungkin terakhir kali nih Kak, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman alumni Ikarolas dan juga teman-teman yang mungkin belum bergabung? Ada pesan dan kesannya Kak? Ya, yang jelas sehat-sehat, tetap sehat selalu, jaga prokes semuanya, dan semoga buat teman-teman di luar yang belum tergabung di Ikarolas segera tergabung dan support kami, bantu kami supaya Ikarolas ini makin besar, makin membawa manfaat buat semuanya. Amin. Oke, terima kasih Kak Prita, terima kasih Terima Kak kasih. Mama. Terima kasih sudah berkenan datang. Ini seru banget ya, teman-teman School People. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang masa-masa sekolah itu nggak akan ada habisnya, dari Betul. bahagianya, susahnya, sedihnya, dan kangennya. Apalagi kalau udah umur-umurnya udah 40-an, kangen banget sama teman-teman lama, terutama nih buat teman-teman dari SMP 12 Surabaya. Nih, kita sudah datangkan para pengurus dari anggota Ikarolas. Kalau mau bergabung tadi sudah disebutkan akun sosial medianya supaya bisa saling terkonek dan bersilaturahmi, nambah saudara gitu istilahnya. Oke, School People semuanya, thank you udah nonton episode kali ini. Saya Angel pamit undur diri. Salam sehat untuk keluarga Indonesia.